Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 107 bagian 2. Xiao Yan ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga merupakan alkemis tingkat 7. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil terpenting. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu. Grandmaster Huan, bisakah kamu melanjutkan? Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Segera, itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Wush! Spring Dark! Bang! Swoosh! Siu siu siu! Dua tetesan cairan, yang telah terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera, riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bledak bleduk. Bledak bleduk, duar. Dar der dor, yang sangat keras. Xiao Yan mampu menahan kejutan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini berada di batas kemampuannya, muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan wajahnya segera menjadi pucat putih saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga menjadi seputih salju. Samar-samar kesedihan terlihat di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Xiao Yan tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan, yang telah pingsan. Dia dengan cepat pulih sesaat kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan tentang perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera melonjak ke matanya ketika dia memikirkan ini. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan, yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat.
Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat memperbaiki pil Bodhisattva api ini sendirian? Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiao Yan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah teman muda Yan Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Bahwa Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil Bodhisattva api sendirian. Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi dua kelompok cahaya saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam dua tetesan cairan kental ini. Mungkin itu karena dua cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang membungkus dua tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, dengan gila-gilaan menekan dua tetesan cairan, wuus. Satsitsut satsitsut. Spring Dark. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes.
Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun Xiao Yan telah meremas 2 tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Namun, beruntung gemetar tubuh Xiao Yan tidak berlanjut lama sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak. Awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi, yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sangat gelap. Hanya ketika kilat berwarna perak menembus awan gelap, lembah di bawah akan menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitar panggung batu ditarik oleh wewangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok terbakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di udara di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang dentaang, denting, dar-der. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak berarti banyak keadilan. Serahkan pil kilat pada diriku yang dulu. Kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen bangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan kedua tangannya menangkup saat melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil lightning ini setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah. Kepala Lembah Tang, serahkan masalah pil lightning kepadaku. Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima pil kilat. Namun, boneka iblis bumi saya masih membutuhkan pil lightning untuk memperbaiki tubuhnya. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap.
Setelah penyempurnaan oleh pil lightning terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung kedudukan tertinggi untuk Xiao Yan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Sen kaget saat melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, "Apa, boneka?" Dengan penglihatan Tang Sen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka setan bumi secara sekilas. Xiao Yan tidak merasa heran tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap yang lebat di langit, dan mengangguk. Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan pada bonekanya, pil lightning ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dipanggil Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergilah." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Wush! Spring! Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Ini sebenarnya boneka? Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? HMPH. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini. Kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun. Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Belentaang, belenti inging. Tang ting tung tang ting tung. Segera, orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat, STTTT. 2R. Dihadapkan dengan 3 baut perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Hups, tang ting tung tang ting tung. Bentaang, belenti inging. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di dalam setiap petir. Spring! Diar! Suara teredam yang dikeluarkan saat keduanya melakukan kontak menyebabkan kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sebatang arang. Mata Xiao Yan dengan saksama menatap boneka setan bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak ini. Boneka iblis bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, ia memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan dihancurkan di bawah serangan pil lightning tetapi pada akhirnya akan menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Betapa boneka yang aneh. Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Douzong bintang 7. Apalagi dilihat dari tampilannya, wayang golek ini masih bisa menyerap tenaga petir untuk memperkuat dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil lightning lagi, kemungkinan bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Di atas panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan keterkejutan di matanya saat boneka setan bumi tetap tidak terluka dalam menghadapi begitu banyak petir perak.
Boneka semacam itu adalah sesuatu yang jarang dia temui bahkan dengan pengalamannya. Namun, pil lightning yang telah memberi cukup banyak alkemis sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang dipanggil Xiao Yan. Ini secara alami menyebabkan cukup banyak orang menjadi tidak percaya. Jika kabar tentang ini tersebar, bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik padanya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki boneka aneh ini, orang tidak perlu lagi khawatir tentang pil lightning saat memurnikan pil di masa depan.